Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul izzah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyir rahmah wa sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin. Sidang Jumat Masjid Jami Falahud Darain. Pertama-tama marilah sama-sama kita kembali meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang baik, di bulan yang baik ini, kita sama-sama kembali tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas kita meninggalkan bulan suci Ramadan, hari ini kita berada di hari ke-19 di bulan Syawal, yang mudah-mudahan kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat Masjid Falahud Darain rahimakumullah. Tidak terasa Ramadan sudah kita tinggalkan. 1 bulan penuh yang lalu kita berpuasa, kita melakukan aktivitas ibadah hadirin. Seperti kita membangun sebuah bangunan hadirin. Ramadan yang lalu kita sedang membangun sesungguhnya. Hakikatnya sedang membangun. Membangun apa? Yaitu yang dinamakan bangunan takwa hadirin. Jadi Ramadan itu puasa yang kita lakukan tujuannya adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah hadirin. Tujuan puasa yang kita lakukan adalah la'allakum tattaqun. Pasti kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ulama tafsir mengartikan la'allakum di sini bukan supaya hadirin, tetapi kalau ada di dalam Al-Quran la'allakum tattaqun, itu sesungguhnya Allah mengharapkan pasti kita menjadi orang yang bertakwa, bukan agar atau supaya hadirin. Makanya Ramadan, puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sesungguhnya kita sudah membangun yang namanya bangunan takwa hadirin. Jangan kita cerai-beraikan bangunan ini hadirin. Jangan kita runtuhkan bangunan ini hadirin. 11 bulan yang akan kita lalui ke depan, jaga takwa kita, jaga bangunan takwa yang telah kita bangun selama Ramadan yang lalu hadirin. Inilah yang dikatakan orang yang berhasil selama bulan Ramadan. Ia mampu menjaga bangunan takwa yang telah ia bangun selama Ramadan yang lalu hadirin. Takwa inilah yang terpenting, yang menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita sekalian hadirin. Setelah iman, tentunya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat takwa selalu khatib ingatkan di hari Jumat, setiap hari Jumat hadirin. Karena ini takwa adalah salah satu bekal kita, bekal fiddin wad dunya wal akhirah, bekal di dalam kita beragama dan juga bekal di dalam kita hidup di dunia maupun di akhirat.
Imam Ali karamallahu wajhah pernah mendefinisikan takwa menjadi 4 hadirin. Yang pertama taqwallah, yaitu takwa kepada Allah, kata beliau, yaitu al-khauf minal jalil. Yang pertama takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin. Takut kepada Allah. Apabila kita melakukan dosa, ingin melakukan sesuatu yang berakibat dosa, kita takut, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan kita artikan takut seperti kita takut dengan binatang buas. Bukan. Kalau ada binatang buas, kita takut, kita menghindar hadirin. Tetapi ini lain. Takut kepada Allah bukan menghindar, tetapi sesungguhnya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takut kepada Allah, yaitu agar kita selalu mawas diri dan juga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Ali, takwa itu adalah yaitu al-amal bitanzil, yaitu beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim hadirin. Inilah yang dimaksud takwa hadirin. Jadi kita umat orang yang beriman, umat Islam, selalu yaitu pedomannya adalah Al-Qur'anul Karim. Kita ingin melangkah, kita ingin berbuat, lihat Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an membenarkan apa yang kita lakukan dan seterusnya hadirin. Kita berpedoman kepada Al-Qur'an. Itulah yang dimaksud orang yang bertakwa. Wal-amalu bitanzil, yaitu beramal dengan Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, kata Imam Ali karamallahu wajhah, orang yang bertakwa itu, yaitu beliau katakan ridha bil qalil, yaitu merasa ridha dengan apa yang Allah berikan meskipun itu sedikit hadirin. Terkadang orang tidak bersyukur atas Allah, atas apa yang Allah berikan meskipun nikmat itu sedikit hadirin. Ini terkadang orang berkeluh kesah atas apa yang Allah berikan, tidak qanaah. Banyak orang stres, tidak bahagia karena ia tidak bersyukur atas Allah, atas apa yang Allah berikan, karena ia anggap itu kecil, sedikit hadirin. Inilah makanya orang yang bertakwa itu pasti dia qanaah, dia ridho apa yang Allah berikan kepadanya hadirin. Ia ridho. Itulah orang yang bertakwa. Makanya orang yang tidak bahagia itu orang kaya, punya harta banyak, punya kendaraan mewah, punya rumah, tetapi ia gantung diri, ia turun stres karena ia merasa hatinya tidak qanaah hadirin. Makanya Nabi katakan laisal gina an kasratil arad walakinal gina an nafas. Kata Nabi, orang yang kaya itu bukan kaya harta hadirin, bukan. Tetapi kata Nabi, orang yang kaya adalah yang hatinya kaya hadirin. Hatinya kaya. Itulah orang yang kaya. Paling kaya di dunia ini adalah orang yang hatinya qanaah, hatinya kaya, jiwanya bahagia. Itulah yang kaya sesungguhnya kata Nabi, bukan hartanya yang banyak hadirin. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya adalah orang yang qanaah, orang yang ridho atas apa yang Allah berikan meskipun sedikit, meskipun kecil hadirin. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya hadirin. Dan inilah ciri orang yang bertakwa, yaitu ridho bil qalil. Ia ridho atas yang Allah berikan meskipun sedikit menurut kita hadirin. Yang keempat, kata Imam Ali, yang dikatakan orang yang bertakwa, beliau katakan yang keempat adalah isti'dad liyaumir rahil, bersiap-siap, yaitu menuju hari di mana amal-amal kita akan dibalas oleh Allah, yaitu hari akhirat dan yaitu hari pembalasan hadirin. Itulah ciri orang yang bertakwa. Ia selalu membenahi dirinya, dia selalu mengisi hari-harinya untuk memperbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan nanti hadirin. Inilah ciri orang yang bertakwa. 4 hal inilah
yang harus kita jaga, karena Ramadan yang lalu kita sudah membangun bangunan takwa hadirin. Takwa inilah yang penting, yang menjadi modal kita, yang menjadi kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ridha, kita harus ikhlas apa yang Allah berikan kepada kita sekalian hadirin. Inilah yang terbaik hadirin. Kita terkadang melihat dari sudut pandang kita hadirin, karena boleh jadi menurut kita itu baik, tetapi tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi itu tidak baik menurut kita, tetapi dalam pandangan Allah itu baik hadirin. Inilah yang terkadang kita melihat sesuatu